Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Niken dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu bab pertama tentang laporan hasil observasi. Observasi adalah pengamatan, ya. Jadi ketika kita mengamati sesuatu, mengamati suatu objek, kemudian kita tuliskan, nah itu yang disebut kita mengobservasi. Nah, apa saja ciri-cirinya observasi atau pengamatan itu? Satu adalah observasi itu harus bersifat objektif, yaitu harus sesuai dengan objek, bukan sesuai dengan perkiraan kita. Jadi ketika kita observasi, ya kita datang langsung ke tempat observasi tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan fakta. Nah, berdasarkan fakta di sini tidak bersifat menduga-duga, tidak bersifat memihak, tidak ada prasangka di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah laporan tersebut harus ditulis secara lengkap. Nah, laporannya harus secara lengkap, baik dari pembukaan, baik dari isinya dan penutup. Yang keempat adalah disajikan dengan cara menarik dan logis, masuk akal. Jadi, laporan hasil observasi di sini harus logis, harus masuk akal. Karena apa? Hal tersebut, data tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, yang tidak kita buat-buat, yang tidak ada dugaan di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang menyimpang ataupun mengandung prasangka. Selanjutnya, kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi yang kita tulis nanti harus mengandung 3 unsur atau 3 struktur. Yang pertama, yaitu definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Apa itu definisi umum? Sudah dibaca bukunya kan? Ya, bagus. Jadi, definisi umum itu adalah sebagai pembuka. Jadi, pernyataan umum yang menjelaskan, ya, karena kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan. Pernyataan umum sebagai pembukaan yang menjelaskan secara umum objek yang akan kita teliti, Misal ini kita meneliti tentang MAN 1 Surakarta. Jadi ya, di situ pernyataan umumnya dulu. MAN 1 Surakarta merupakan bla 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 bla. Nah, jadi masih globalnya, masih pernyataan secara umumnya dulu. Nah, itu definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian yang dikatakan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan, jadi gambaran. Ketika kita mendeskripsikan atau ketika kita menggambarkan, maka kita harus menggambarkan secara detail atau rinci yang mana ketika orang yang membaca itu seolah-olah bisa melihat. Nah, misalnya bentuknya seperti apa, warnanya apa, ciri-cirinya bagaimana. Nah, itu masuk ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi gambaran secara rinci, secara detail aspek yang dilaporkan. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat.
Deskripsi manfaat di sini berisi manfaat atau kegunaan dari laporan hasil observasi yang kita tulis tadi. Jadi laporan hasil observasi kita itu memberikan manfaat apa kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Di sini akan saya beri contoh tentang laporan hasil observasi seandainya ataupun misalnya kita mengobservasi tentang MAN 1 Surakarta. Oke. Secara umum dulu, definisi umumnya adalah MAN 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah madrasah yang ada di Surakarta. Kemudian di situ kita menjelaskan MAN secara umum dulu, madrasah secara umum dulu. Setelah itu kita masuk ke deskripsi bagian. Ketika masuk ke deskripsi bagian, kita menjelaskan misalnya MAN 1 Surakarta memiliki beberapa program, di antaranya MAPK, boarding school, full day, workshop keterampilan, dan reguler. Nah, di situ dijelaskan satu persatu secara rinci. Kemudian kita tambahkan lagi fasilitas yang ada di MAN 1 Surakarta. Misal, ada masjid, ada musola, ada lapangan badminton, ada perpustakaan, ada ruang lab CBT, dan lain sebagainya. Itu kita jelaskan satu persatu. Nah, dari situ itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Jadi manfaatnya atau kegunaannya dari laporan, dari objek laporan yang kalian tulis tadi itu apa? Yaitu memberikan wawasan kepada calon peserta didik yang akan masuk MAN 1 Surakarta, ataupun memberikan manfaat apa. Di situ kalian tulis di deskripsi manfaat. Begitu ya. Jadi sudah kita pelajari tentang pengertiannya, kita belajar tentang ciri-ciri dan struktur. Nanti di rumah dibaca dan dipelajari lagi tentang materi kebahasaannya. Jadi materi kebahasaannya dan juga contoh dari laporan hasil observasi. Baiklah, saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semangat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.